Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-temanku sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Ini saya akan mencoba memberikan contoh bagaimana yang dimaksud dengan video yang kemarin kita sampaikan melalui Ustazah Kamila berkaitan dengan ujian kelulusan teman-teman kelas 4 KMI sekalian yang saya hormati ya. Nah, pada materi yang telah kita berikan melalui Ustazah Kamila, kita berikan dari kitab I'lamul Anam Syarah Bulughul Maram yang ditulis oleh Dr. Nuruddin Etter, halaman 125 hingga 125 hingga halaman 134 ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana penjelasan bagaimana yang saya maksud dengan video di dalam penjelasan tersebut. Saya akan ambil contoh pada kitab yang sama, halaman 200 ya. Nanti teman-teman bisa menyimak di halaman 200 hadis yang ke-27 berkaitan dengan masalah apakah menyentuh atau sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan dapat membatalkan wudu atau tidak. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qabbala ba'da nisa'ihi thumma kharaja ila as-salati wa lam yatawadda. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium salah seorang dari istrinya, thumma kharaja ila as-salati, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat ke masjid untuk menunaikan salat, walam yatawadda, sedangkan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan wudu. Akhrajahu Ahmadu, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wal arba'atu, dan 4 imam, yakni Abu Dawud, Tirmidzi, kemudian Ibnu Majah dan juga An-Nasa'i, wa dha'afahu Al-Bukhari, dan didhaifkan oleh Imam Al-Bukhari. Ikhwati fillah rahimakumullah. Sebagaimana yang kita tahu bahwa persoalan al-lamas, yakni sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan, ini diperdebatkan oleh para ulama apakah itu membatalkan wudu atau tidak. Nah, hadis ini nampak secara zahir. Hadis ini nampak secara zahir memberikan pengertian bahwa sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan, termasuk antara suami dan istrinya, tidak membatalkan wudu. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, pernah mencium salah seorang dari istrinya, kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam langsung berangkat menuju masjid untuk melakukan sholat dan Nabi tidak wudu. Nah, ini memberikan sebuah pengertian bahwa sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan tidak membatalkan wudu. Nah, pertanyaannya, apakah memang demikian? Untuk sampai pada sebuah kesimpulan apakah memang demikian ataukah ada perbedaan ulama atau bagaimana penjelasannya, maka kita perlu untuk mengkaji hadis ini secara jelas. Teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Dalam hal ini pertama kita akan kaji tentang status hadis ini. Tadi dikatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan 4 imam, yakni Ibnu Majah, An-Nasa'i, Abu Dawud, dan kemudian At-Tirmidzi. Lalu kemudian ditambahkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa dha'afahu Al-Bukhari, dan didhaifkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, pertanyaannya adalah apakah hadis ini muhtajjun bih? Hadis ini dapat dijadikan hujjah sehingga kemudian kita akan membangun sebuah hukum, yaitu bahwa al-lamsu ghairu mubtil lil wudu, bahwa sentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu tidak membatalkan wudu. Yang perlu kita kaji pertama kali adalah bahwa siapakah yang dimaksud dengan
sebagian dari istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Maka ini diperjelas oleh riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Di sana ada tambahan dari Urwah. Dari Urwah, berarti di sini ada rawi yang bernama Urwah. Di mana Urwah, ya Urwah Ibnu Zubair, ya Urwah bin Zubair, Urwah bin Abdullah bin Zubair, ya, yaitu keponakan Aisyah radhiyallahu anha sendiri. Di mana Urwah mengatakan kepada Aisyah, "Man hiya illa anti?" Siapa itu kalau bukan engkau, wahai Aisyah? Lalu Aisyah radhiyallahu anha fadhahikat, Aisyah radhiyallahu anha kemudian tersenyum. Berarti artinya jelas bahwa di sini ada rawi bernama Urwah, ya. Berarti maknanya yang meriwayatkan dari Aisyah ini adalah Urwah. Lalu kemudian yang dimaksud dengan sebagian istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan apakah hadis ini muhtajun bih, dapat dijadikan hujjah atau tidak. Di mana Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan wadha'afahul Bukhari, didhaifkan oleh Imam Al-Bukhari. Pertanyaannya apa sebab kedhaifan hadis ini? Maka dikatakan oleh Dr. Nuruddin Etter bahwa hadis ini dikatakan dhaif disebabkan karena diriwayatkan dari jalur, ya, Hubaib bin Abi Thabit dari Urwah bin Zubair. Jadi Habib bin Abi Thabit dari Urwah bin Zubair. Al-Bukhari mengatakan bahwa Habib bin Abi Thabit ini tidak mendengar dari Urwah. Lam yasma' min Urwah. Tidak mendengar dari Urwah. Artinya apa? Ikhwati fillah rahimakumullah. Berarti hadis ini adalah hadis munqati. Hadis ini adalah hadis munqati sebagaimana yang kita ketahui, sebagaimana didefinisikan oleh Dr. Mahmud Tohan di dalam kitabnya Taisir Mustalah Hadis, bahwa hadis munqati adalah ma lam yattasil isnaduhu, hadis yang tidak sambung sanadnya, ada ayyi wajhin kana inqita'uhu, bagaimanapun cara terputusnya hadis tersebut. Berarti di sini ada musima, tidak mendengarnya Habib bin Abi Thabit tidak mendengar dari Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu ini, menyebabkan adanya inqita'us sanad, terputusnya sanad, yang mana ketika terjadi terputusnya sanad maka hadis ini adalah hadis munqati, dan hadis munqati tergolong sebagai hadis yang dhaif. Kemudian di dalam penjelasan Dr. Nuruddin Etter ada juga tambahan informasi dari beliau. Waqila inna Urwah huna huwa Urwah al-Mazini bahwa majhul. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Urwah di sini, ya, Urwah yang mengatakan aku bertanya kepada Aisyah, bukankah Anda adalah yang dimaksud dengan istri itu? Ya, yang dimaksud dengan Urwah di sini adalah Urwah al-Mazini. Nah, ketika dikatakan Urwah al-Mazini maka dia majhul. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, ketika dikatakan ini adalah rawi majhul, maka berarti ini hadis adalah merupakan hadis yang dhaif juga, disebabkan karena adanya rawi yang majhul, jahalatur rawi, ya, rawi yang majhul. Sebab dipersyaratkan di dalam hadis yang sahih, yaitu adalah hadis yang ittasala sanaduhu, hadis yang sambung sanadnya, binaqlil adlid dhabit, dengan periwayatan atau dinukil, ini periwayatan oleh seorang rawi yang adil, ad-dhabiti yang dhabit, yang kuat hafalannya, an mislihi dari rawi yang sama, yaitu yang adil dan dhabit, ila muntahahu, hingga akhir. Nah, di sini berarti persoalan ada pada rawi yang bernama Urwah, di mana dikatakan dia Urwah al-Mazini, berarti dia majhul. Kalau majhul berarti dia tidak diketahui apakah dia itu adil ataukah dia itu dhabit atau tidak. Tidak ada yang bisa mengetahui, sehingga di sini menyebabkan ya adanya kedhaifan disebabkan karena jahalatur rawi, dan jahalatur rawi itu berarti maknanya menyebabkan tidak terpenuhinya definisi hadis yang sahih ataupun hadis yang hasan, yang mensyaratkan adanya rawi yang adil, rawi yang dhabit. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah. Nah, pertanyaannya, apakah sampai berhenti di sini? Bahwa hadis ini cukup dikatakan bahwa dia adalah, kalau tidak dikatakan sebagai hadis yang munqati, maka dia dikatakan sebagai hadis yang dhaif,
karena jahalatur rawi. Sehingga kemudian dikatakan hadis ini ghairu muhtaj bih, tidak dapat dijadikan hujjah. Apakah benar demikian? Maka ketika kita lihat, ya, ada beberapa riwayat lain dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, diriwayatkan oleh Ibrahim At-Tamimi, diriwayatkan oleh Ibrahim At-Tamimi. Ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Ahmad. Tapi kita tahu bahwa Ibrahim At-Tamimi tidak mendengar langsung dari Aisyah radhiyallahu anha. Begitu pula diriwayatkan oleh Zainab As-Sahmiyah dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Begitu pula diriwayatkan oleh Abu Salamah bin Abdurrahman dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni, dan juga dalil-dalil yang lain atau jalur-jalur yang lain. Yang mana, ya, jalur-jalur ini satu sama lain saling menguatkan memang. Jadi para perawinya tidak ada sebagai perawi-perawi yang mencukupi sebagai hadis yang sahih ataupun hadis yang hasan. Akan tetapi, ya, dengan berkumpulnya riwayat-riwayat yang cukup banyak ini, maka kemudian kata Dr. Nuruddin Itter dikatakan mimma yuqawwi sihhatahu wal ihtijaj bihi, yang mana ini memperkuat, ya, kesahihan hadis ini dan kemampuan hadis ini untuk dijadikan sebagai hujjah. Jadi dengan demikian berarti maknanya hadis ini menurut Dr. Nuruddin Itter merupakan hadis yang hasan li ghairihi, minimal, ya, hasan li ghairihi. Kenapa? Karena secara definitif, secara definisi sebagaimana dikatakan oleh misalnya Dr. Muhammad Tohan, Dr. Mahmud Tohan dalam kitab Taisir Mustalah Hadis, bahwa hadis hasan li ghairihi adalah ad-dhaif idza ta'addadat turuquhu wa lam yakun sababu du'fihi fisqar rawi aw kidbahu. Yang disebut dengan hadis hasan li ghairihi adalah hadis dhaif yang memiliki banyak riwayat, memiliki banyak jalur, di mana sebab kedhaifannya bukan karena satu kefasikan rawi, yang kedua adalah karena kebohongan rawi. Nah, ketika kita teliti tadi persoalan hadisnya Aisyah radhiyallahu anha ini dari jalur Urwah tadi, maka dikatakan bukan persoalan fiskur rawi, juga bukan persoalan kizbur rawi, tapi persoalan inqita', ya, an'anah, yakni inqita', terputusnya Urwah dengan Aisyah radhiyallahu anha, atau persoalan bahwa Urwah ini majhul, Urwah ini tidak diketahui, sehingga bukan persoalan fiskur rawi dan juga bukan persoalan kidbur rawi, tapi persoalan dobtur rawi, ya. Jadi persoalan dobtunya rawi atau persoalan jahalatur rawi, ketidakjelasan rawi. Nah, ketika hadis yang problemnya adalah jahalatur rawi atau persoalan dobtur rawi, bukan persoalan fiskur rawi dan bukan persoalan kidbur rawi, maka ketika ada jalur-jalur yang lain, ya, jalur-jalur yang lain, ya, yang memperkuat, maka hadis ini bisa naik menjadi hadis hasan, yang disebut dengan hasan li ghairi. Ikhwati fillah rahimakumullah, berarti kesimpulannya hadis ini muhtajun bih, hadis ini dapat dijadikan hujjah. Nah, kalau begitu artinya, ya, berarti hadis ini memberikan pengertian bahwa sentuhan kulit antara laki-laki dengan seorang perempuan termasuk suami istri ini tidak membatalkan wudu. Benarkah demikian? Maka jawabannya benar menurut sebagian ulama. Ini adalah madhab sebagian ulama seperti Imam Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri, madhabnya Imam Abu Hanifah, juga riwayat Imam Ahmad rahimahullah, dan juga madhabnya atau pendapatnya sebagian sahabat dan tabi'in. Nah, lalu bagaimana dengan pendapat yang mengatakan bahwa sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan ini membatalkan wudu? Maka landasan yang digunakan adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu pada firman-Nya aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Apa yang dimaksud dengan kata menyentuh perempuan di sini? Maka para ulama seperti mazhab Syafi'i yang mengatakan batalnya sentuhan kulit sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan membatalkan wudu. Mereka mengatakan bahwa aula mastumun nisa itu maknanya adalah sentuhan biasa. Sebab secara teori usul fikih
ketika ada makna hakiki dengan makna majazi, maka didahulukan makna yang hakiki. Begitu sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Juwaini atau Imam Al-Haramain di dalam kitab Al-Waraqat, ya. Jadi al-muhkam didahulukan atas mutasyabih, al-zahir, ya, didahulukan atas al-muawwal. Begitu pula al-haqiqi tentunya didahulukan atas majazi. Nah, untuk kata aula mastumun nisa atau kalian menyentuh perempuan, maka secara kajian bahasa ada makna hakiki yaitu adalah sentuhan biasa, dan ada makna majazi yaitu artinya adalah berhubungan suami istri. Nah, mana yang lebih didahulukan antara makna hakiki dengan makna majazi? Maka secara teori usul fikih harus didahulukan makna hakiki. Berarti maknanya aula mastumun nisa ini adalah sentuhan biasa. Nah, dari ayat ini kemudian mazhab Syafi'i membangun pemahaman bahwa sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan ini membatalkan wudu. Lalu bagaimana sikap mereka terhadap hadis-hadis Nabi SAW atau hadis-hadis yang menceritakan bahwa Nabi SAW menyentuh atau bahkan mencium salah seorang istrinya, lalu kemudian langsung pergi ke masjid tanpa wudu melakukan sholat? Maka jawabannya mereka yang pertama bahwa hadis-hadis itu adalah hadis yang ghairu muhtaj, yang tidak dapat dijadikan hujjah, sebagaimana alasan-alasan yang tadi kita sampaikan, yaitu adalah misalnya karena dhaif. Yang kedua, kalaupun hadis-hadis itu adalah hadis yang kuat, dapat dijadikan sebagai hujjah, sebagaimana tadi kita jelaskan juga karena ada riwayat-riwayat yang lain yang memperkuat, maka kata madhab Syafi'i atau ulama-ulama yang sejalan dengan madhab Syafi'i, itu tidak dapat diamalkan. Itu khususiyah Nabi SAW. Itu adalah hal yang khusus bagi Nabi SAW. Karena sebagaimana di dalam kaidah usul juga dikatakan la umumat fil af'al. Tidak ada pemaknaan umum di dalam perbuatan. Jadi ketika Nabi SAW itu melakukan, bukan berarti maknanya itu berlaku untuk umum. Berlaku setiap kali sentuhan itu lalu tidak membatalkan wudu. Nah, ini begitu memang kaidahnya. Af'alun Nabi SAW itu la tufidul umum. Perbuatan Nabi SAW tidak memberikan pengertian umum. Sedangkan ayat Quran mengatakan aula mastumun nisa, ini umum sekali. Jadi berarti maknanya ini khusus untuk Nabi SAW dalam kondisi tertentu yang Nabi SAW lebih tahu. Sehingga kemudian ini tidak bisa digunakan, harus merujuk kepada Al-Quran, aula mastumun nisa. Yang ketiga, kalau toh kemudian ini bukan khusus untuk Nabi SAW, karena memang aslinya perbuatan Nabi SAW itu uswah, sebagai panutan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka kata madhab Syafi'i atau yang sejalan dengan beliau mengatakan bahwa barangkali Nabi SAW itu menciumnya dengan ada penghalang, atau sentuhan itu terjadi dengan adanya penghalang. Intinya apa? Hadis-hadis Nabi SAW yang menceritakan adanya sentuhan kulit atau ciuman itu ditakwil. Kenapa harus ditakwil? Karena bertentangan dengan zahirnya ayat Quran aula mastumun nisa. Setelah dikaji, setelah dipastikan bahwa makna aula mastumun nisa itu adalah sentuhan kulit biasa, bukan makna hubungan suami istri, bukan makna majazinya. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah. Nah, lalu bagaimana kemudian para ulama yang lain yang menggunakan hadis tadi, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Urwah tadi sebagai dalil bahwa sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan itu tidak membatalkan wudu? Bagaimana para ulama yang menggunakan hadis ini memaknai ayat aula mastumun nisa? Mereka mengatakan bahwa mana ayat aula mastumun nisa ini artinya maknanya adalah sentuhan dalam artian berhubungan suami istri. Ini dikatakan oleh madhab Hanafi, madhab Imam Abu Hanifah. Sebab kata mereka di dalam ayat-ayat Quran dijumpai bahwa ketika ada kata massa atau sentuhan yang itu kaitannya seorang laki-laki dengan perempuan, maka maknanya adalah sentuhan khusus, yakni hubungan suami istri. Sebagaimana kita tahu ayat Quran mengatakan ketika menceritakan tentang Maryam alaihissalam,
ketika diberikan kabar gembira akan mendapatkan putra, maka Maryam mengatakan, anna yakunuli waladun walam yamsasni bashar. Bagaimana saya akan memiliki seorang anak walam yamsasni bashar, sedangkan aku tidak pernah disentuh oleh seorang pun. Tidak pernah disentuh oleh seorang pun. Jadi artinya apa? Tidak pernah disentuh ini ya artinya adalah tidak pernah berhubungan suami istri. Begitu pula ketika hadis Nabi SAW menjelaskan, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW, kemudian laki-laki ini mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, imraati la taruddu yada lamis. Wahai Rasulullah, istri saya tidak menolak tangannya orang yang menyentuh. Nah, apa maknanya menyentuh di sini? Tidak mungkin kita memahami bahwa maknanya adalah sentuhan biasa. Tetapi maknanya adalah ya, la taruddu yada lamis, tangan orang yang menyentuh adalah maknanya orang yang mengajak berbuat zina. Lalu Nabi SAW mengatakan, fatallikha, ya diceraikan saja. Kemudian laki-laki itu mengatakan, la asfiru anha, saya tidak kuat Nabi untuk berpisah dengan dia. Maka Nabi SAW mengatakan, idzan amsikha, ya sudah, kalau begitu ya pertahankan saja. Nah, artinya di sini Nabi SAW memahami ungkapan seorang laki-laki tadi, la taruddu yada lamis, tidak menolak, ya, la taruddu yada lamis, tidak menolak tangannya orang yang menyentuh. Itu berarti maknanya kata yada lamis. Lamis, menyentuh di sini maknanya adalah hubungan suami istri, atau minimal kalau bukan hubungan suami istri, maknanya adalah sentuhan yang mengarah kepada hal seperti itu. Dan ini adalah madhabnya Imam Malik. Jadi madhabnya Imam Malik, dan begitu pula yang masyhur dari Imam Ahmad, bahwa maknanya sentuhan ini yang membatalkan wudu adalah sentuhan yang disertai dengan syahwat, atau sentuhan-sentuhan yang mengarah kepada hubungan suami istri meskipun belum sampai pada hubungan suami istri. Sedangkan mazhabnya Imam Abu Hanifah mengatakan sentuhan ini yang dimaksud adalah hubungan suami istri, sedangkan mazhab Syafi'i memahami bahwa sentuhan ini adalah sentuhan dalam arti biasa. Nah, lalu bagaimana mazhab Syafi'i menanggapi, atau para ulama mazhab Syafi'i menanggapi bantahan-bantahan dari ulama mazhab Hanafi ataupun mazhab Maliki yang mengatakan bahwa sentuhan itu ketika dilihat di dalam Quran bukan sentuhan biasa? Maka mazhab Syafi'i memperkuat dengan sebuah qiraah, ya, sebuah qiraah di mana qiraah ini menggunakan kata lamastum, bukan kata lamastum tapi lamastum, au lamastumun nisa, bukan, tapi dengan menggunakan kata lamastumun nisa. Ini riwayatnya qiraahnya kalau saya tidak salah qiraahnya Ibnu Mas'ud, qiraahnya Ibnu Mas'ud, di mana dikatakan bahwa makna ayat itu bukan dibaca lamastumun nisa tapi lamastumun nisa, yang artinya adalah sentuhan biasa. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa ada perbedaan di kalangan ulama terkait dengan hukum masalah terkait dengan hukum menyentuh atau sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Apakah membatalkan wudu atau tidak? Seperti itu diskusinya para ulama, diskusi yang penuh dengan logika, diskusi yang penuh dengan ilmu, diskusi yang penuh dengan kecerdasan, masing-masing mengungkapkan dalilnya, apakah hadis, apakah Al-Quran, masing-masing mengungkapkan analisa-analisa bahasanya. Sehingga dari sini kita memiliki kekayaan literasi, kekayaan intelektual dalam memahami hukum Islam, dalam memahami hukum-hukum fikih. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan ini sebagai contoh bagaimana kita membuat video. Ini hanya sekitar 25 menit ya, atau kurang, mungkin sekitar 20 menit saja. Nah, sedangkan video yang kalian buat ini minimal 60 menit hingga maksimal 90 menit. Oke, mudah-mudahan jelas dan dapat segera untuk dikerjakan dan segera dapat untuk dikirimkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.